Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Makrifat on the Road dan Sufi Akhir Zaman. Masih mengutip dan membahas tentang agama Tauhid. Agama Tauhid yang mana adalah agama yang ada wasilahnya atau yang ada ketersambungan antara Allah, Rasul, dan pembawa wasilahnya. Kenapa harus dibahas tentang agama Tauhid? Saya sampaikan bahwa Rasul pernah menyampaikan di dalam beberapa hadis yang mana kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh Rasulullah nanti pada saat akhir zaman adalah bukan kekuatan Dajjal atau bukan fitnah Dajjal, tetapi adalah para ulama-ulama yang su. Dan perlu diketahui bahwa ulama su adalah seburuk-buruk makhluk yang menyampaikan pengetahuan agama hanya dusta belaka. Jadi agama disampaikan hanya sebatas pengetahuan, sebatas pemahaman, tanpa ada ketersambungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut saya akan sampaikan beberapa kutipan atau beberapa hadis yang Rasulullah sampaikan. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Sedangkan seburuk-buruk makhluk pernah Rasulullah sampaikan, akan datang satu zaman pada manusia di mana waktu itu tinggal Islam kecuali namanya saja dan tidak tinggal Quran melainkan tulisannya saja. Masjid-masjid dibangun megah namun kosong dari petunjuk, dan ulama mereka adalah makhluk yang terjelek, yang terburuk, yang ada di kolong langit. Dari mulut-mulut mereka keluar fitnah, dan sungguh fitnah itu akan kembali kepada mereka. Ada yang paling aku khawatirkan dari kalian ketimbang Dajjal. Beliau kemudian ditanya, apa itu wahai Rasulullah? Dan beliau menjawab, ulama su atau ulama buruk. Dalam sebuah hadis disebutkan, Rasulullah bersabda, akan datang satu zaman di mana orang berkumpul di masjid untuk sholat berjamaah, tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang mukmin. Atau hadis lain, Rasulullah menyampaikan, nanti akan datang suatu zaman di mana seorang muadzin melantunkan azan, kemudian orang-orang menegakkan sholat, tetapi di antara mereka tidak ada yang mukmin. Rasulullah juga pernah bersabda, akan datang pada manusia suatu zaman banyak orang merasakan dirinya sholat, padahal mereka sebenarnya tidak sholat. Ini hadis riwayat Ahmad. Dan Rasulullah juga pernah bersabda, berapa banyak orang yang sholat, keuntungannya yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Dari hadis riwayat Ibnu Majah. Dan masih ada Rasulullah bersabda, akan keluar suatu kaum dari umatku, mereka membaca Al-Quran. Bacaan kamu dibandingkan bacaan mereka sungguh tidak ada apa-apanya. Demikian sholat dan puasa kamu dibandingkan sholat dan puasa mereka tidak ada apa-apanya. Mereka membaca dan mengiranya sebagai pembela mereka, padahal ia adalah hujah yang menghancurkan alasan mereka. Sholat mereka tidak sampai di tenggorokan. Mereka lepas dari Islam sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Dari hadis Abu Daud. Nah, ini menandakan bahwa
Di akhir zaman, orang merasa berislam, tapi tidak ada imannya. Mereka baik dalam berkata, tetapi jelek dalam berbuat. Mengajak untuk mengamalkan kitab, padahal mereka tidak menjalankan sedikit pun. Itulah merasa berislam, tetapi tidak ada imannya. Kenapa Rasulullah mengatakan mereka sholat, tetapi sesungguhnya mereka tidak sholat? Dan mengapa Rasulullah menyebutkan mereka sholat hanya mendapatkan letih? Dan kenapa Rasulullah menyampaikan sholat mereka hanya sampai tenggorokan? Berarti sholat mereka, ibadah mereka hanya sebatas kepala, sebatas pemahaman, sebatas pengetahuan, dan tidak sampai kolbu. Makanya Islam secara kafah adalah Islam jasmani dan rohani, lahir dan batin. Dan sholat yang sampai adalah sholat yang syariat dan hakikat. Jadi kalau sholat hanya sampai tenggorokan berarti tidak sampai kolbu. Yang mana kolbu adalah tempat bersemayamnya, tempat ditanamkannya nur iman dan nur kitab. Jadi dipastikan kalau hanya sebatas sholat jasmani atau sholat bangkai tanpa masuk, tanpa sampai, tanpa diiringi dengan kolbu, itu sholat yang lalai. Dan dipastikan itu hanya sebatas Islam dan belum beriman. Kolbu adalah tempat disemayamkannya nur iman dan nur kitab. Dan Rasulullah menyampaikan banyak yang melaksanakan sholat, tetapi tidak ada satupun yang mukmin. Mukmin artinya beriman. Itulah perbedaannya. Islam belum tentu iman. Maka pentingnya berbaiat itu adalah sunnah, karena para sahabat Rasul pun berbaiat. Nanti akan saya bahas tentang baiat. Ini tentang praktek thariqah qadim, thariqah arwah, thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Jangan coba ikuti kami, karena di luar orang menganggap kami ini syirik, kami ini bid'ah, bahkan disebut kami ini sesat. Salam pembaharuan agama tauhid, salam taklim ma'rifat, ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.